Saya kira bukan seolah-olah kita rasakan betul. Demokrasi, banyak yang ngomong rezim hari ini lebih Orde Baru daripada Orde Baru itu sendiri. Kalau Orde Baru dikatakan tadi anti kritik, ini rezim ini tidak anti kritik. Kata siapa anti kritik? Semua suara didengar. Bukan didengar. Orang bebas bersuara, tetapi tidak pernah mendengar. Yang artinya bukan lagi anti kritik, tapi tuli kritik. Artinya orang bebas berbicara, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Dan itu banyak kejadian. Mahasiswa turun ke jalan gitu, bersuara. Para guru besar bersuara. Siapa yang dengerin? Nggak ada. Tutup telinga para penguasa kita ini. Yang artinya ya tuli kritik itu telah terjadi di dalam elit politik negeri ini. Dan ini menjadi saya kira simbol bahwa memang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Beberapa minggu yang lalu saya kira rakyat kita muak ya, masyarakat kita muak, terutama kawan-kawan mahasiswa akhirnya juga mengkonsolidasi diri. Ini yang menarik saya kira. Setelah sekian lama saya juga tidak turun ke jalan, akhirnya turun juga gitu. Teman-teman mahasiswa hari ini kan generasi Z. Bahkan tahu reformasi aja belum tentu. Kayak salah satu ketua partai politik hari ini, ketika ditanya gimana pendapat Anda, tanggapan Anda tentang reformasi 98, mohon maaf, saat itu saya masih kecil, saya tidak tahu. Saya tidak perlu menyebutkan siapa nama ketua partai ini, tapi yang jelas adiknya Fufu Fafa lah, kira-kira begitu. Bagaimana seorang ketua partai politik tidak memahami milestone atau momentum politik negeri kita? Bahkan jangan-jangan tidak tahu proses lengsernya Gus Dur, yang itu jelas dilengserkan oleh kekuatan politik yang tidak menyukai Gus Dur. Nah ini kan ironi. Nah teman-teman generasi Z mau turun ke jalan, muak dengan keadaan. Dan saya kira ini tidak berdiri sendiri. Akhir tahun lalu kita dihadapkan pada bagaimana elit politik kita itu mengangkangi konstitusi juga. Mengubah konstitusi, mengubah aturan agar kepentingannya terwakili. Sehingga kerabatnya ya belak-belakan saja lah. Anaknya bisa nyalon gitu aja lah. Anaknya bisa nyalon. Dan revisi undang-undang pilkada itu juga pengen anaknya bisa nyalon. Muncullah istilah dinasti politik. Nah, obrol-obrol sedikit juga sama kawan-kawan di Lombok ini, konon katanya ini juga ada trickle down efeknya ke daerah. Dinasti politik tidak hanya di level nasional, tapi di level daerah terjadi. Dulu bupati itu bapaknya, sekarang yang nyalon anaknya. Kalau enggak anaknya ya istrinya atau suaminya, kalau enggak ponakannya, lama-lama cucunya itu. Mau jadi apa negeri kita ini kalau hanya dikuasai itu? Nah, saya kira catatan penting juga, Gus Dur membuat banyak tulisan tentang demokrasi ini, melakukan kritik agar demokrasi betul-betul menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Yang itu kalau dilihat tadi sempat disinggung sama Bang Deddy juga, bahwa di pidatonya Gus Dur ketika dilantik presiden, bahwa membangun demokrasi itu tidak mudah.